Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan transformasi fungsi. Masih latihan soal terkait dengan transformasi, yaitu masih terkait dengan translasi ya. Ini kita tambah latihan soalnya biar kalian lebih paham. Sebagai contoh kita akan menyelesaikan soal translasi nomor 1 ini ya. Garis M dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2 yang akan ditranslasi oleh faktor translasi dengan metrik min 4, 3. Kemudian tentukan hasil translasinya atau hasil bayangannya ya. Kita akan menyelesaikan soal yang pertama ini. Caranya ya seperti biasa, langkah pertama kita ingat kembali bahwasanya translasi ini adalah pergeseran. Andaikan saja koordinatnya adalah A, yaitu koordinat A dengan koordinat X, Y ini akan ditranslasikan, digeser sejauh metrik ini min 4, 3, yang artinya min 4 ini berarti pergeserannya adalah ke sebelah kiri sejauh 4 satuan. Kemudian 3 ini menunjukkan pergeseran ke arah atas ya, ke arah atas sejauh 3 satuan ya. Nanti setelah digeser nanti akan menghasilkan bayangan A, yaitu A aksen dengan koordinat yaitu X aksen, Y aksen. Untuk mendapatkan koordinat X aksen dan Y aksen kita tulis dalam bentuk metrik ya. Bahwasanya koordinat semula adalah X, Y, berarti XY ya. Ini akan digeser sejauh ini, berarti kita tambahkan. Kita tambahkan dengan min 4, 3 ya. Nah, kalau kita jumlahkan ya, berarti sama seperti penjumlahan metrik, berarti yang bagian ini kita jumlahkan dengan min 4, berarti X ditambah min 4, atau bisa kita tulis X min 4 ya, karena positif ketemu dengan negatif itu sama aja dikalikan ya, berarti positif dikalikan negatif ketemunya adalah min 4, berarti X min 4. Sementara yang bawah Y ditambah 3 tetap ya, Y ditambah 3. Kemudian langkah berikutnya berarti untuk bayangan dari X atau X aksen bisa kita tuliskan X aksennya sama dengan ini ya, X min 4 ya. Jadi X aksennya sama dengan X min 4. Nah, apabila kita tulis, kita tentukan nilai X-nya, berarti X-nya bisa kita cari dengan cara X aksen, berarti yang ini menjadi plus ya. Karena ke sana berubah menjadi positif. Berarti X bisa kita dapatkan yaitu X aksen ketemu dengan ini berubah menjadi plus 4. Demikian pula untuk yang Y aksennya. Untuk yang Y aksen itu bisa kita dapatkan Y aksennya nilainya sama dengan Y ditambah 3. Y ditambah 3. Sehingga apabila kita cari nilai Y-nya berarti sama aja Y aksen dikurangi dengan ini ya, dikurangi dengan 3. Kita tulis di sebelah sini ya. Berarti Y sama dengan Y aksen dikurangi 3. Kemudian setelah kita dapatkan ya, baik X maupun Y-nya, nah ini kita gunakan dua persamaan ini ya, baik ini dengan ini untuk menggantikan posisi Y dan X yang ada di sini ya. Kita tulis saja persamaannya ya. Jadi untuk garis semula yaitu M ya, garis M dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Ini setelah digeser dengan faktor translasi min 4, 3 ya, maka X-nya nanti akan berubah menjadi
ini X aksen ditambah 4, Y-nya akan berubah menjadi Y aksen dikurangi 3. Nah, kita gunakan untuk menggantikan ini Y ini. Jadi untuk M-nya nanti menjadi bayangan M, berarti M aksen, Y-nya diganti dengan ini. Ya, Y-nya diganti dengan Y aksen dikurangi 3, sehingga Y ini diganti dengan Y aksen dikurangi 3. Kemudian sama dengan, masih tetap sama dengan ya. Sementara X ini kita ganti dengan ini. X-nya kita ganti dengan X aksen ditambah 4. Kalau kita tulis X aksen ditambah 4, ini digunakan untuk menggantikan X-nya. Jangan lupa karena ini ada kuadratnya, kita tetap menuliskan kuadrat ya. Kemudian dikurangi dengan 2. Kemudian kita lanjutkan kembali ya. Yang ini tetap Y aksen dikurangi 3. Kemudian yang sebelah sini X aksen ditambah 4 dikuadratkan. Artinya berarti ya ini dikalikan dengan ini lagi ya. Berarti kalau kita tulis sama dengan penjabaran dari ini, X aksen ditambah 4 kuadrat sama aja X aksen ditambah 4 dikali X aksen ditambah 4. Kemudian ini masih tetap dikurangi 2. Kita lanjutkan kembali ya. Ini tetap Y aksen dikurangi 3 sama dengan ya, sama dengan. Nah, ini kita jabarkan. Kita jabarkan menggunakan sifat distributif ya. Caranya seperti apa? Caranya ya, kita lakukan perkalian dengan sifat distributif. Berarti yang X aksen kita kalikan dengan X aksen, berarti X aksen kuadrat ya. Kemudian yang ini X aksen dikalikan dengan 4, berarti hasilnya 4X aksen. Karena positif dikalikan dengan positif berarti plus, positif 4X aksen. Demikian pula yang ini masih distributif, 4 dikalikan X aksen, hasilnya adalah plus 4X aksen. Kemudian yang terakhir positif 4 kalian kalikan dengan positif 4, sehingga ketemunya adalah positif 16. Jangan lupa ini masih ada min 2 di belakang, min 2. Kemudian setelah sampai tahapan ini kita selesaikan ya. Yang untuk min 3 ini nanti kita pindahkan ke sebelah ruas kanan ya. Sementara kita urutkan mulai dari ini yang X aksen kuadrat, di belakangnya tidak ada temannya ya. Berarti ini sudah selesai, bisa kita tuliskan karena nggak ada jodohnya. Berarti hasilnya X aksen kuadrat. Kemudian yang ini sejenis dengan ini bisa kalian jumlahkan. 4X aksen ditambah 4X aksen, berarti hasilnya adalah 4 tambah 4, berarti 8 ya. 8X aksen. Kemudian lanjut 16 dikurangi 2, ketemunya adalah 14, positif berarti ya, plus 14. Jangan lupa yang ini tadi ya, yang tadi ini dipindahkan ke sebelah ruas kanan, berarti menjadi plus 3. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Ini masih ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu bilangan yang ini 14 ditambah 3. Yang ini tetap ya, dari sini sampai sini tetap. Berarti Y aksen sama dengan X aksen kuadrat masih tetap ya. Terus 8X aksen juga masih tetap. Sementara yang ini dengan yang ini hasilnya adalah 17 ya. Berarti sudah selesai ya, tidak ada yang sejenis lagi, sudah tidak bisa dijabarkan kembali, berarti sudah selesai. Artinya bisa kita simpulkan dengan yang tadinya ya. Jadi yang tadinya persamaannya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2, setelah ditranslasi sejauh T yaitu 4 min 3, maka hasil bayangannya adalah ini ya. Untuk aksen bisa kita hilangkan ya, seperti materi yang sebelumnya, boleh kita tulis dengan cara menghilangkan ini aksennya. Berarti
cukup Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 17 ya. Kemudian untuk lebih memperjelas lagi ya, biar pemahaman kalian lebih kuat, kalian bisa menyelesaikan untuk soal yang kedua ini ya. Coba nanti dipraktekkan sendiri di buku kalian masing-masing. Di sini ada garis F ya. Garis F ini dengan persamaan seperti ini ya. Nah, ini ada fx. Fx ini kalau kalian bingung bisa diganti dengan y ya, seperti ini ya. Jadi kalau fx-nya kalian ganti dengan y ya, berarti ini y sama dengan yang ini tetap ya, di X kuadrat kemudian dikurangi 4X tetap ya. Maaf tulisannya jelek, susah nulis pakai mouse. Tambah 5 juga tetap. Nah seperti ini ya. Digeser ke bawah sejauh 4 satuan, berarti transaksinya ya, faktor transaksinya karena hanya digeser ke bawah, berarti karena ke bawah berarti ini adalah posisi koordinat Y, berarti yang ini yang ada di bawah ini ke bawah sejauh 4 satuan, berarti min 4. Karena ke bawah berarti harus ada simbol negatif. Sementara yang X-nya ini tidak ada pergeseran, artinya adalah tetap, berarti 0 ya, di atas 0 ya. Berarti ini sebenarnya soal yang kedua ini mirip seperti soal yang pertama ini, hanya saja persamaan garisnya ini ya. Persamaan garisnya ini, kemudian faktor transaksinya yang ini ya. Nah, silahkan kalian kerjakan dengan cara yang mirip seperti yang sudah saya terangkan untuk nomor 1 yang tadi ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini ya. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Nanti kalau misalnya masih ada permasalahan ya, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, ada kurangan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.